yang dilakukan secara berjamaah. Dan mudah-mudahan tentunya di akhir Ramadan ini amal ibadah kita ini menjadi amal yang baik, dan kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulnya amal kita, diterimanya amal kita. Dan tentunya kalau seseorang sudah diterima amalnya, maka tentu orang itu sangat berbahagia. Namun demikian, karena kita tidak tahu, terus berharap kepada Allah semua amal-amal kita, baik puasa, baca Al-Quran, dan sebentar lagi insyaAllah zakat fitrah yang kita lakukan, juga semua amal dan salat malam, baik tarawih witirnya atau ada qiyamul lail lagi ditambah nanti jam 3 bangun sampai jam sahur. Dan ini tentunya semua amal ini yang kita harapkan adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kita bersyukur kepada Allah, Allah masih menghidupkan kita. Masih sayang kepada kita, memberikan sesuatu yang lebih kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan ini di kampusku itu ada 5 orang bertubi-tubi. Habis malam ketiga sambung lagi malam keempat, satu di tempat yang lain. Habis malam ketiga sambung lagi satu malam keempat di tempat yang lain. Kemarin juga ada kabar bahwa teman-teman kita itu di daerah Nuswateh juga, begitu kita nampakkan foto sama teman yang lucu, baru kemarin dia kasih ini kepada saya, baru kemarin ya. Yang sedihnya ketika yang terakhir, bukan yang terakhir, yang keempat itu terjadi ketika istri membangunkan dia, suaminya ternyata tidak bangun lagi untuk makan sahur. Nah ini ya kan, maka kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kesempatan untuk kita untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki sesuatu yang tidak baik menjadi baik, dari malas menjadi taat, dari pelit menjadi dermawan, dari akhlak-akhlak tercela menuju akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Ini bersyukur kita. Kemudian salam dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari alam cahaya pada alam ilmu pengetahuan. Para jamaah subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah teks hadis dalam sabda Rasulullah yang dijabarkan dalam kitab Nasaihul Ibad wa karya Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Di situ disebutkan bahwa arba'atu jawahiru fi jismi bani Adam yuziluha arba'atun asya. Ada 4 macam mutiara yang ada pada diri manusia dapat hilang dengan 4 perkara lainnya. Jadi pada kita ini, menurut keterangan Syekh An-Nawawi ini, bahwa 4 mutiara yang ada pada diri kita manusia. Arti mutiara adalah sesuatu barang yang berharga, emas, perak, intan, berlian. Ini mutiara sajalah ya. Sangat berharga ya. Bila ini tidak ada atau hancur, maka sedih sekali kita yang memiliki sebagai manusia. Nah, 4 mutiara itu, yang pertama adalah al-aqlu, akal. Akal ini sangat penting bagi kita. Seandainya tiba-tiba seseorang lagi pas berakal, tiba-tiba hilang akalnya. Nah, ketika hilang akal, dia tidak tahu apa-apa lagi dia. Dia berjalan seperti biasa tanpa kendali, kemana dia suka, pakai baju nggak pakai baju terserah, tidak ada persoalan dengan yang lain-lainnya. Dan akal ini, bila kita memiliki akal yang bagus, tentunya kita akan memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tahu dia, orang berakal itu tahu ini baik, ini tidak baik. Tahu ini kalau dilakukan ini mendatangkan dosa, dan kalau dilakukan ini mendatangkan pahala. Dia tahu orang berakal. Ya, maka dalam Al-Quran juga sering disebutkan afala taqilun, afala tatafakkarun umpamanya. Apakah kamu tidak berpikir dan sebagainya. Nah, ini adalah sebuah bahwa akal itu sangat penting. Maka siapa yang menghilangkan akal? Ya, tadi kan 4 mutiara bisa hilang dengan 4 perkara. Nah, siapa yang menghilang akal? Yang menghilangkan akal adalah fal ghadabu yubilul aql. Ternyata
yang menghilangkan akal pada manusia, yaitu emosi tinggi, kemarahan yang berat, marah, bingkai. Marah itu bisa menghilangkan akal, bisa. Karena saya orang mengurus perkawinan, timbul sesuatu masalah, datang ke kantor, tiba-tiba dia datang ke kantor, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ada bapak kepala, ada perlu apa, bertemulah dengan kita, silakan duduk, apa yang bisa kami bantu? Pak, saya tadi di rumah dengan istri saya berbicara, makin lama makin tinggi tensi kami, Pak, saling bertengkar. Nah, ketika saya puncak emosi saya, keluarlah dari kata-kata saya yang tidak boleh keluar sebenarnya. Akal sehat itu nggak boleh keluar. Ucapan itu tidak boleh keluar kalau akal sehat. Apa itu? Talak. Kamu mengucapkan talak ketika kamu marah? Iya, Pak. Berapa kamu talak? Saking marahnya saya talak 3 langsung. Kan ini Pak ni akal begini. Leh cakap. Baru bingung dia, di mana nih Pak, saya talak 3 langsung. Banyak pendapat ulama. Oleh karena itu, kenapa ini terjadi? Hilang akal ketika marah tinggi. Dia tidak tahu lagi mana boleh diucapkan, mana boleh yang tidak boleh diucapkan. Bahkan seseorang ketika marah kepada istri, nggak tahu dia bahwa istrinya itu adalah istri satu-satunya yang dia miliki. Tidak tahu dia ketika marah. Ada yang sempat diucapkan kepada istrinya bahwa kata-kata yang tidak benar, tidak bagus, yang tidaklah diucapkan oleh suami, bukan talak ini, tapi kata-kata yang kecil lainnya, seharusnya tidak diucapkan oleh seorang suami kepada dia. Diumpamakan umpamanya kalau istrinya jelek, diumpamakan seperti hewan-hewan yang lainnya. Nauzubillah. Kenapa ini terjadi? Padahal dia adalah manusia, dia istrinya, tapi kelewat marahnya keluar kata-kata jelek kepada istri. Atau kepada anak kita. Anak kita nyawa ngaji, nyangka bingkai nyawa anak. Dua orangnya anak mayak, dua orang rodapo. Nah, kenapa ini terjadi? Karena ketika marah, mutiara yang satu-satu yang dapat meluruskan, yang tahu memang dia akan hilang. Itu akal itu sendiri. Maka oleh karena itu kita jaga mutiara ini agar mutiara terus membimbing kita kepada kebaikan dan terus menyelamatkan kita daripada keburukan-keburukan. Nah, jemaah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mutiara yang kedua adalah waddin, agama. Agama yang kita miliki, sebab kalau orang memiliki agama insyaallah aman ya. Kalau dia pernah pakai agama tidak aman, harus kita memiliki agama. Dan agama yang paling bagus adalah agama Islam. Dan agama yang paling tinggi nilai di sisi Allah adalah Islam. Maka siapa yang menghilangkan agama itu? Ya, perasaan agama, nilai-nilai agama, siapa yang menghilangkan? Yang menghancurkan nilai agama daripada diri seseorang itu adalah wal hasadu yudhillul din. Ada perbuatan sifat buruk pada manusia, yaitu al-hasad atau iri, dengki. Ini bisa merusak agama. Orang dengki, sifat iri adalah sifat yang tidak baik dikeluarkan oleh manusia, dan dia tidak mau orang lain itu senang. Ada nikmat pada orang lain dia tidak mau, tak mau apa? Enggak ikhlas dia. Padahal nikmat itu pada seseorang itu Allah yang memberikannya. Ketika timbul iri dengki, ya, apakah nikmat pada orang itu berupa dalam perkantoran jabatan yang hebat, atau dalam kekayaan yang hebat, atau dalam bentuk rupa yang cantik ganteng? Itu dia tidak terima, maka dia punya sifat dengki. Nah, orang yang dengki inilah yang orang menghilangkan agama pada dirinya, padahal agama melarang kedengkian itu. Karena hasad, dengki itu dapat menghilangkan semua kebaikan-kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Makanya kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, ya, itu tidak boleh kita beriri-iri, berdengki-dengki. Ini kalau ada. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Karena sifat manusia itu terbenam dalam hati. Nah, nampak ada. Kapan nampak? Ketika berbicaranya nanti pada lawan bicara, atau pada kelompoknya. Pada kelompoknya dia baru nampak
sipulan begini begitu dan sebagainya. Nah, perlu diketahui bahwa hasad itu bisa menghilangkan nilai-nilai agama pada manusia. Padahal nilai agama ini sangat penting, dan agama itu adalah sebuah mutiara. Coba bayangkan kalau kita tidak punya agama, tidak memiliki agama, betapa kacaunya hidup manusia di atas permukaan bumi ini. Nah, sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mutiara yang ketiga yang ada pada manusia adalah malu. Malu, sifat malu. Malu itu bila manusia memiliki malu, dia bisa membentengi dirinya dari perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sifat malu pada manusia, dia akan menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas dilakukan. Tidak pantas dilakukan. Maka oleh karena itu malu itulah sebuah mutiara. Coba bayangkan kalau manusia tidak punya malu lagi. Bagaimana berjalan di atas permukaan bumi ini? Nggak punya malu dia, ya kan? Ini kan cukup berbahaya. Punya orang punya dia, rakus. Dan siapa yang menghilangkan rasa malu itu? Siapa yang menghilangkan malu pada manusia itu? Rasa malu bahwa manusia itu nggak punya malu lagi. Disebut di sini adalah wattaba'u yudhillul hayya. Tamak, rakus bisa menghilangkan rasa malu pada manusia. Tamak pada jabatan, tak open dia, sikut kiri, sikut kanan. Padahal itu tidak boleh, melanggar aturan agama. Tamak kedudukan juga demikian. Nah, open dia, asal dapat kedudukan itu, mau kasih sini, kasih sana, atau sogok sini, sogok sana, tak open dia. Padahal sogok itu adalah larangan Allah, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena nggak punya malu, karena keinginannya kuat tadi, ya, nafsunya kuat, akhirnya malu hilang pada dia, maka disogoklah orang-orang supaya jabatan itu dia miliki bagaimana. Atau dalam hal-hal yang lain, tamak dengan harta, tidak boleh jatuh harta pada orang lain. Rakus, ya, tidak boleh harta itu sesuatu yang dimiliki itu dimiliki atau jatuh pada orang lain. Tajak kenduri, kalau ada kenduri di tempat kita, orang lain satu orang satu bungkus dapat, dan yang mereka sudah ikhlas, tapi yang rakus 2 lekor 5 dipusong baju-baju. Wah, ini dia. Ini karena kenapa ini terjadi? Karena nggak punya masalah. Bagaimana disebut malu? Nah, ini dia. Malu, kata Nabi SAW, apabila manusia bisa menjaga indranya dari perbuatan yang haram, maka dia sudah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya mata, Pak. Boleh melihat siapa saja di muka bumi ini. Ya. Tapi kalau orang yang malu dengan matanya, penglihatannya, dia tidak akan melihat yang haram-haram. Kenapa? Melihat yang haram adalah dosa, dan dosa mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia malu kepada Allah, maka matanya itu dibawa kepada yang halal, pandangan yang halal. Malah pada Nabi kerle gede. Kenapa ini terjadi? Karena nggak punya rasa malu pada diri manusia. Nggak punya rasa malu pada diri manusia. Menjaga mulut dari memakan makanan yang haram atau syubhat. Jadi masuk ke perut ini, dijaga perut dari isi-isi yang tidak benar, tidak baik, tidak bagus cara memilikinya. Kalau itu sudah dijaga, berarti dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika tamak itu tidak dilihat lagi. Hari-hari dipaju oleh ibu. Artinya begitu, tidak akan dilihat lagi. Kenapa? Karena tamak tadi hilang rasa malu, rakus tadi hilang rasa malu. Maka kenapa manusia hari ini berbuat sesuatu sesuka hatinya? Karena malu sudah hilang pada mereka. Apalagi ya, dia tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam kitab Al-Mu'abili disebutkan bahwa Allah malu menyiksa orang tua, orang yang sudah tua, yang sudah beruban. Malu Allah menyiksanya. Orang tua sudah beruban, Allah malu rasanya menyiksa. Lalu kenapa juga disiksa? Karena orang tua yang sudah beruban itu dia tidak malu melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia perkaranya. Nah, orang tua mantap buku celaka, mantap buku nasihat, pada sudah beruban dia.
Dia tidak malu melakukan sesuatu perbuatan yang mendatangkan dosa kepada dia, melanggar aturan Allah. Nak malu dia, padahal dia sudah tua, sudah Allah, sudah mau masuk kubur, tapi nak malu. Maka pantas Allah juga tidak malu menyiksa orang tersebut. Karena kerjekam, membangkang, sudah tua, tak tahu diri, umpama gitu. Tapi begitulah kira-kira. Maka Allah mengatakan, ya, seharusnya sebenarnya Allah malu menyiksa orang tua yang sudah berubah dalam Islam. Tapi karena orang tua yang sudah berubah dalam Islam tidak malu berbuat dosa kepada Allah, maka Allah pun akan menyiksa orang tersebut. Alhamdulillah. Dan malu adalah mutiara yang harus kita jaga. Sebab kalau orang tidak malu, bisa korupsi dia, bisa berbuat sesuatu yang menurut kemauan nafsunya. Maka tamak dapat menghilangkan rasa malu pada manusia. Tamak praktis dan sebagainya. Nah, jemaah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Satu mutiara lagi disebutkan dalam kisah ini adalah al-amal salih. Amalan saleh. Apakah amalan yang wajib maupun amalan yang sunat, ya? Perkara-perkara yang wajib ataupun perkara yang sunat. Itu semua kebaikan itu adalah amal saleh. Maka siapa yang merusak amal saleh itu? Siapa yang menghilangkan amal saleh itu? Disebut di sini adalah wal ghibatu yudhilul amal salih. Ghibah, menggunjing. Ini dia. Menggunjing, menghibah, memfitnah, mengubat bisa merusak amal saleh yang kita lakukan. Contoh yang sedang dilakukan ini, puasa Ramadan. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita melakukan puasa dengan sebaik-baiknya, dan kemudian dengan puasa itu diharapkan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, ketika kita melakukan puasa hanya sekedar menahan makan dan minum saja. Sementara perbuatan-perbuatan lain, perbuatan yang lara atau rafas, tidak pernah kita tahan atau tidak mampu kita tahannya. Maka coba kita bayangkan bagaimana, ya, bagaimana dengan amal ibadah kita. Bagaimana dengan amal ibadah kita? Padahal amal ibadah kita itu sangat bermanfaat bagi kita nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amal salat, amal baca Quran, amal sedekah, amal salat sunnah dan sebagainya, amal puasa, ketika manusia memiliki sifat ghibah, suka menggunjing, maka semua amal itu akan hilang sirna. Hampir sama dengan al-hasad. Maka hilang. Padahal amal saleh itu adalah perkara yang dimiliki dan harus dibawa oleh manusia ke alam akhirat nanti. Bahkan orang yang rugi di dunia ini demi Allah, demi waktu asar, sesungguhnya manusia ini dalam keadaan kerugian. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya manusia ini adalah selalu berada dalam kerugian. Rugo. Kecuali siapa? Kecuali mereka yang beriman, meyakini Allah Subhanahu wa taala, lalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu menjaga semua amal-amalnya selalu dalam kebaikan, tidak dalam keburukan. Dan siapa lagi orang tidak rugi? Yang beramal saleh. Amilus salihati. Walaupun ayat itu ada dua lagi, nanti tidak rugi dia. Jadi amal saleh ini akan hancur oleh perbuatan kita sendiri, yaitu memiliki akhlak tercela. Apa itu? Suka menggunjing. Maka dalam Al-Quran sudah diingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Nah, ini dia. Ini ya, perintah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu orang beriman, ingat, ya, janganlah kamu mengunjungi sebagian yang lain. Walaupun di atas tadi ada dhan. Karena dhan itu sawa sangka itu adalah sebagiannya besar, dosa besar, dosa. Maka selanjutnya dikatakan wala tajassasu, jangan kamu suka meneliti, menilik orang lain, saudara kita. Perbuatan menilik kelemahan orang lain, kekurangan orang lain adalah perbuatan tercela.
Sehingga apa? Sehingga kita manusia lupa menilai kekurangan diri kita sendiri. Padahal yang diperintahkan oleh Nabi, dan beruntung mereka orang yang selalu melihat kekurangannya lalu dia kembali memperbaiki kekurangan itu. Jadi dia tidak sibuk dengan kekurangan orang lain, akhirnya tidak sempat memperbaiki diri. Itu yang lemah tanya orang, mudah-mudahan tidak ada jemaah ini. Sering terjadi kurang dia, kekurangan seseorang yang nampak di mata kita. Sehingga dalam sebuah syair disebutkan bahwa semut di seberang lautan itu jelas kelihatan. Syair daripada penyanyi dangdut kita Romai Roma. Semut di seberang lautan nampak jelas kelihatan. Apa maknanya? Maknanya adalah sekecil-kecil keburukan orang, padahal kecil buruk orang lain itu, tapi nampak di mata dia. Hebat sekali jadi. Inilah orang-orang yang sangat merugi, sangat mengacaukan amal soleh dia. Sementara gajah di pelupuk mata, nampak lagi. Mungkin dah ketutup mata. Anak diri gajah boleh menandau. Bidai bergajah, anak dah diri. Padahal kekurangan dia, aib dia itu cukup besar, tapi tidak nampak di matanya. Maka sibuk dengan kekurangan lain, padahal kecil sekali kekurangan lain. Aduh, pegah bro doang untuk pegah. Ini kan rusak ini. Ini kan ribah. Rusak, hancur amal soleh yang kita lakukan. Capek kita rukuk sujud, ya 8 rakaat tambah 3 witir tambah qiyamul lail lagi, aliyah tanggung 4 rakaat keluar. Berbicara ketemu dengan kawan, ditanya simpulan bagaimana, tidak nampak latang hidungnya. Habis itu panjang terus. Saya suatu malam habis sholat tarawih, kepingin minum pengen minum jahe di salah satu warung yang ada dekat Istu itu, sebelah sana. Sampai ke sana ada kawan satu kenal, satu kampung. Ustaz, kenal Ustaz, duduk kenal Ustaz. Oh ya, kau ni Ustaz, ayah minta ilmu hawa tadi jahe tang perempuan anda mengatakan. Dah lagi kira. Duduk di besar. Kemudian tiba-tiba ada WA, telepon, datang satu lagi kawan. Orang kita juga, orang yang kawan kenal gitu. Rupanya di antara mereka ini berdua ada satu kenal dalam kelompok duduk agak ke belakang sedikit. Nama si fulan namanya. Ada si fulan tu. Datang kawan di depan. Ya, dia sambung kali. Coba dia begini yang sambung itu pergi lah. Sambung itu lah, pergi. Padahal saya agak kenal. Akhirnya saya air pun sudah hampir habis. Saya pura-pura pegang kantong belakang. Kenapa Ustaz? Tidak. Saya mau pulang. Biar saya bayar Ustaz. Lewat teluk yang aku pernah makan. Guna rumah juga. Coba bayangkan Pak, kalau saya sambung ikut mengubah juga betapa salat tarawih saya tadi udah nangis minta ampun, kemana lari amal soleh itu? Ada lagi Pak hilang. Tadi di masjid kita zikir, kita bertasbih, kita mendengar ceramah, sampai ke meja warung kopi, kalah ibu, kan cerita luar negeri. Tanpa sadar terjadi gosip. Siapapun dia nak terangi itu. Kata yang bergahabanyo, diam-diam boyo.